Kamu pasti pernah merasa bingung saat seorang pria mengatakan sesuatu yang terdengar biasa saja tapi entah kenapa hatimu merasa ada sesuatu yang lain di balik kata-kata itu, dan kamu bertanya-tanya apakah dia sedang menyampaikan pesan tersembunyi atau hanya sekadar basa-basi belaka. Nah ternyata, perasaanmu itu tidak salah karena memang benar bahwa laki-laki punya kebiasaan unik dalam berkomunikasi yaitu menyisipkan makna tersembunyi di balik kata-kata yang tampak sepele, dan kalau kamu tidak peka terhadap hal ini kamu bisa saja melewatkan sinyal penting yang sebenarnya dia coba sampaikan. Atau bahkan lebih berbahaya lagi, kamu bisa saja terjebak dalam situasi yang tidak kamu inginkan hanya karena tidak menyadari apa yang sebenarnya dia maksudkan di balik ucapannya yang terdengar manis dan tidak berbahaya itu. Jadi kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang 13 kata dan kalimat yang sering diucapkan pria kepada wanita beserta makna tersembunyi di baliknya, dan percayalah setelah kamu memahami semua ini kamu akan jauh lebih mudah membaca pikiran laki-laki dan mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi, apakah itu untuk menangkap peluang cinta yang sebenarnya sudah ada di depan mata atau untuk melindungi dirimu dari niat-niat yang kurang baik, karena pada dasarnya laki-laki itu bukan makhluk yang pandai menyembunyikan perasaan mereka, hanya saja cara mereka mengungkapkannya seringkali tidak langsung dan penuh dengan kode-kode yang perlu kamu pecahkan, dan kemampuan membaca kode-kode ini akan menjadi senjata ampuh bagi kamu dalam dunia percintaan maupun dalam menjaga keselamatan dirimu sendiri. Mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kalimat yang punya dua makna berbeda tergantung bagaimana cara pria itu mengucapkannya. Kalimat itu adalah kamu pasti banyak yang suka ya, atau dalam bahasa sehari-hari sering juga diucapkan sebagai kamu pasti laku ya, banyak yang naksir ya kamu ini. Kalimat ini terdengar seperti pujian biasa dan memang benar kadang-kadang itu adalah pujian, tapi yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana cara dia mengatakannya, karena ada dua konteks yang sangat berbeda. Yang pertama adalah ketika dia mengatakannya dengan antusias, dengan mata yang berbinar, dengan nada suara yang penuh ketertarikan dan tubuhnya condong ke arahmu seolah-olah dia benar-benar ingin tahu jawabanmu dan dia terlihat sangat peduli dengan apa yang akan kamu katakan. Dalam konteks ini kalimat kamu pasti banyak yang suka ya sebenarnya adalah cara halus dia mengatakan bahwa dia tertarik padamu, bahwa dia merasa kamu cantik dan menarik, tapi dia tidak berani mengatakannya secara langsung karena takut ditolak atau takut membuat suasana jadi canggung, karena memang begitulah kebanyakan pria di Indonesia, mereka tidak selalu berani terang-terangan mengungkapkan perasaan mereka, apalagi kalau mereka belum yakin apakah perasaan itu akan disambut baik atau tidak. Jadi mereka memilih jalan aman dengan mengatakan sesuatu yang terdengar seperti observasi umum, padahal sebenarnya itu adalah pengakuan tidak langsung bahwa mereka melihatmu sebagai sosok yang istimewa dan menarik hati mereka. Jadi kalau kamu mendengar kalimat ini diucapkan dengan cara yang penuh semangat dan antusiasme, kamu boleh merasa senang karena kemungkinan besar pria itu memang sedang menyukaimu. Tapi tunggu dulu, ada konteks kedua yang perlu kamu waspadai, yaitu ketika kalimat yang sama diucapkan dengan nada yang agak datar atau bahkan sedikit sinis, mungkin sambil melihat ke arah lain atau dengan ekspresi yang kurang bersahabat. Dalam konteks ini makna kalimat itu berubah total menjadi sesuatu yang lebih seperti pertanyaan investigasi. Dia sebenarnya sedang mencoba mencari tahu apakah kamu tipe perempuan yang punya banyak teman laki-laki, apakah kamu mudah didekati oleh banyak pria, dan apakah ada pria lain yang juga sedang mendekatimu saat ini bisa jadi tanda bahwa dia sedang menilaimu, dan sayangnya penilaian itu tidak selalu positif karena dalam budaya kita di Indonesia masih ada sebagian pria yang punya pandangan bahwa perempuan yang terlalu banyak teman laki-laki atau terlalu mudah bergaul dengan lawan jenis itu dianggap kurang serius atau kurang bisa dipercaya dalam hubungan, dan ini tentu saja pandangan yang tidak adil, tapi kenyataannya masih ada pria yang berpikir seperti itu. Jadi ketika dia bertanya kamu pasti banyak yang suka ya dengan nada yang kurang antusias, dia mungkin sedang mencoba mengkonfirmasi apakah kamu punya banyak pria lain di sekitarmu, dan jawabanmu akan menentukan bagaimana dia memandangmu selanjutnya. Apakah dia akan melanjutkan pendekatannya atau justru mundur karena merasa tidak yakin atau bahkan merasa bahwa kamu bukan tipe yang dia cari. Jadi intinya perhatikan baik-baik nada suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh pria ketika dia mengatakan kalimat ini, karena dua hal itu akan membantumu membedakan apakah itu pujian tulus dari hati yang sedang jatuh cinta atau sekadar pertanyaan investigatif yang bermaksud menilaimu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang masih berhubungan dengan kalimat pertama. Tadi kita sudah tahu bahwa ketika seorang pria bertanya kamu pasti banyak yang suka ya dengan antusias, itu artinya dia menyukaimu dan dia sebenarnya ingin mengatakan kamu cantik tapi tidak berani langsung. Nah sekarang bagaimana kalau dia benar-benar mengatakan kamu cantik secara langsung tanpa basa-basi, tanpa kode-kode? Apa artinya ketika seorang pria di Indonesia sudah berani mengatakan kamu cantik ya secara terang-terangan? Itu artinya dia sudah merasa cukup percaya diri bahwa ada peluang untuknya. Dia merasa bahwa kamu mungkin juga tertarik padanya dan dia sedang
Mencoba mengetes reaksimu untuk melihat sejauh mana dia bisa melangkah lebih dekat ini seperti pukulan ringan di awal pertandingan tinju. Dia sedang mengetes pertahananmu, apakah kamu akan tersanjung dan membuka diri lebih lebar, ataukah kamu akan tetap menjaga jarak dan bersikap biasa saja kalau kamu merespons dengan senang dengan tersipu malu dengan wajah yang merona, maka di kepalanya dia sedang berpikir, oke, sepertinya kalau aku terus maju dia tidak akan menolak, jadi dia akan semakin berani mendekatimu setelah itu, dan ini bisa menjadi hal yang baik kalau memang kamu juga menyukainya karena itu. Artinya hubungan kalian berpotensi untuk berkembang, tapi kalau pria yang mengatakannya bukanlah seseorang yang kamu sukai, maka kamu perlu sedikit lebih waspada karena dia mungkin sedang mencoba menerobos batas kenyamananmu dengan pujian-pujian manis yang bertujuan untuk membuatmu lengah. Jadi kalau memang dia adalah pria yang kamu sukai, silakan terima pujian itu dengan tulus dan nikmati momennya, tapi kalau bukan lebih baik kamu merespons dengan sopan tapi tegas agar dia tidak salah mengartikan responsmu sebagai lampu hijau. Sekarang mari kita bahas tentang kata pujian yang sebenarnya sangat bermakna dalam tapi sering diucapkan dengan cara yang sangat sederhana dan halus. Kata itu adalah kamu bikin tenang ya, atau kadang juga diucapkan sebagai nyaman banget kalau sama kamu atau enak yang ngobrol sama kamu, bikin adem. Ini adalah salah satu pujian paling tulus yang bisa kamu dapatkan dari seorang pria, karena ketika dia mengatakan ini dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa senyummu indah, bahwa kehadiranmu membawa kedamaian dalam hatinya, bahwa dia merasa bahagia dan nyaman berada di dekatmu. Tapi mengatakannya secara langsung seperti itu terasa terlalu berat dan terlalu intim, apalagi kalau hubungan kalian belum terlalu dekat. Di budaya kita di Indonesia, pria cenderung merasa malu atau kurang nyaman mengungkapkan perasaan yang terlalu mendalam secara langsung, terutama di awal-awal perkenalan. Jadi mereka memilih kata-kata yang lebih soft, lebih lembut, lebih tidak mengikat, seperti kamu bikin tenang atau nyaman sama kamu. Tapi jangan salah, di balik kata-kata sederhana itu ada perasaan yang sangat besar yang sedang dia coba sampaikan padamu. Jadi kalau ada pria yang mengatakan ini padamu, kamu boleh merasa spesial karena itu artinya kamu sudah meninggalkan kesan yang sangat positif di hatinya, dan dia mungkin sedang mempertimbangkan untuk melangkah lebih serius tapi masih dalam tahap mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkannya secara lebih terbuka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang agak sensitif tapi sangat penting untuk kamu ketahui, yaitu ketika seorang pria mengatakan aku suka sama kamu secara langsung tanpa tedeng aling-aling. Ini mungkin terdengar seperti momen yang sangat romantis seperti adegan di drama-drama yang sering kita tonton, tapi kenyataannya ketika seorang pria mengatakan aku suka kamu dengan terlalu mudah dan terlalu cepat, kamu justru perlu lebih berhati-hati karena ada kemungkinan bahwa itu bukan ungkapan cinta yang tulus melainkan strategi untuk membuat kamu terlena dan membuka pertahananmu. Ini seperti serangan terakhir setelah serangkaian jab-jab ringan yang sudah dia lancarkan sebelumnya. Dia sudah mengatakan kamu cantik, dia sudah bilang nyaman sama kamu, dan sekarang dia langsung menembakkan kata suka dengan harapan kamu akan langsung luluh dan mau melakukan apapun yang dia minta. Tapi cara membedakannya sebenarnya cukup sederhana. Perhatikan, apakah setelah mengatakan aku suka kamu dia juga mengatakan mau nggak jadi pacarku atau aku serius sama kamu, aku mau kita pacaran. Kalau dia mengatakan suka tapi tidak pernah membicarakan tentang hubungan yang jelas, tentang komitmen, tentang pacaran, maka kemungkinan besar dia hanya ingin mendapatkan keuntungan fisik darimu tanpa niat serius untuk menjalin hubungan. Tapi kalau dia mengatakan suka dan langsung diikuti dengan ajakan untuk menjalin hubungan yang resmi, maka kemungkinan besar perasaannya memang tulus dan dia memang benar-benar ingin bersamamu secara serius. Jadi kuncinya ada di situ, apakah ada komitmen yang menyertai kata suka itu atau tidak. Kalau ada berarti dia serius, kalau tidak ada kamu perlu waspada. Sekarang kita bahas satu lagi kalimat yang sering diucapkan pria dan sayangnya makna di baliknya tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Kalimat itu adalah badanmu bagus ya, atau wah kamu tinggi ya, atau kamu langsing ya, atau variasi lainnya yang secara spesifik mengomentari bentuk tubuhmu. Ketika seorang pria mengomentari tubuhmu secara langsung seperti ini, itu artinya perhatiannya sudah tertuju ke arah fisikmu dan pikiran yang ada di kepalanya saat itu mungkin tidak seromantis yang kamu bayangkan. Ini bukan berarti semua pria yang mengomentari tubuhmu pasti punya niat buruk, tapi kamu perlu menyadari bahwa komentar seperti ini seringkali muncul ketika seorang pria sudah mulai melihatmu lebih dari sekadar teman ngobrol dan pandangannya sudah bergeser ke arah ketertarikan fisik yang lebih intens. Jadi kalau ada pria yang baru kamu kenal atau belum terlalu dekat tiba-tiba mengomentari bentuk tubuhmu, kamu boleh memasang radar kewaspadaan karena itu bisa jadi tanda bahwa niatnya kurang baik. Tapi kalau itu datang dari pasanganmu atau seseorang yang sudah menjalin hubungan serius denganmu, maka konteksnya tentu berbeda dan kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang lebih menyenangkan, yaitu dua kalimat yang merupakan tanda bahwa pria itu benar-benar menyukaimu dan kemungkinan besar serius ingin menjalin hubungan denganmu. Kalimat pertama adalah ajak aku lagi ya, kapan-kapan, atau kalau ada waktu jalan lagi.
Ya ketika seorang pria mengatakan ini setelah kalian menghabiskan waktu bersama itu, artinya dia benar-benar menikmati waktunya bersamamu dan dia ingin ada kesempatan lagi untuk bertemu denganmu tapi dia tidak cukup berani untuk mengambil inisiatif sendiri untuk mengajakmu. Ini sangat umum terjadi pada pria-pria di Indonesia yang cenderung lebih pemalu atau yang tipenya lebih pasif dalam mendekati perempuan. Mereka ingin bertemu lagi tapi mereka takut kalau mereka yang mengajak duluan nanti dianggap terlalu agresif atau terlalu memaksa, jadi mereka memilih untuk melemparkan bola ke pihak perempuan dengan mengatakan ajak aku lagi. Ya ini sebenarnya adalah cara mereka mengatakan aku suka menghabiskan waktu denganmu dan aku akan sangat senang kalau kita bisa ketemu lagi, tapi aku mau memastikan dulu bahwa kamu juga merasakan hal yang sama dengan memberikan kamu kesempatan untuk mengambil inisiatif. Kalau kamu memang suka dan kamu mengajaknya lagi, maka dia akan merasa yakin bahwa perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan dan kemungkinan besar dia akan mulai lebih berani dalam mendekatimu. Jadi kalau kamu juga menyukai pria ini, jangan ragu untuk mengajaknya lagi karena itu justru yang dia harapkan. Kalimat kedua yang menunjukkan ketertarikan tulus adalah kenapa kamu putus sama mantan. Ini mungkin terdengar seperti pertanyaan yang terlalu pribadi atau bahkan lancang, tapi sebenarnya ketika seorang pria bertanya tentang alasan putusnya hubunganmu yang sebelumnya, itu artinya dia sangat tertarik padamu sampai dia ingin mempelajari segala hal tentangmu termasuk apa yang membuat hubunganmu yang sebelumnya tidak berhasil, dan alasannya bukan karena dia ingin bergosip atau ikut campur urusan pribadimu, melainkan karena dia ingin belajar dari kesalahan mantanmu. Dia ingin tahu apa yang tidak disukai oleh perempuan yang dia sukai supaya dia bisa menghindari kesalahan yang sama dan menjadi lebih baik. Dalam konteks budaya Indonesia di mana hubungan percintaan seringkali dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor budaya, dan faktor sosial, pertanyaan ini juga bisa menunjukkan bahwa dia sedang mempertimbangkan dengan serius apakah dia cocok untukmu atau tidak. Dia tidak hanya ingin mendekatimu tapi dia juga ingin memastikan bahwa dia bisa menjadi pasangan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kalau ada pria yang menanyakan ini padamu dengan tulus dan penuh perhatian, kamu boleh merasa senang karena itu tanda bahwa dia serius dan dia mau berusaha untuk menjadi yang terbaik untukmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling krusial dari pembahasan ini, yaitu 5 kalimat berbahaya yang perlu kamu waspadai. Kalimat-kalimat ini seringkali terdengar tidak berbahaya, bahkan kadang terdengar romantis, tapi di baliknya ada niat yang perlu kamu pertanyakan dan kamu harus bisa mengenalinya supaya kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Kalimat berbahaya yang pertama adalah malam ini ketemu yuk atau nanti malam jalan yuk. Ketika seorang pria yang belum terlalu dekat denganmu tiba-tiba mengajak bertemu di malam hari, kamu perlu berhati-hati karena ajakan malam hari punya konotasi yang berbeda dengan ajakan di siang hari. Di malam hari suasananya lebih gelap, lebih sepi, pilihan tempatnya biasanya terbatas pada tempat-tempat seperti kafe, bar, atau tempat nongkrong yang suasananya lebih intim, dan ini semua menciptakan kondisi yang lebih mudah bagi seseorang untuk melancarkan niat yang kurang baik. Bandingkan dengan ajakan di siang hari, misalnya ajakan makan siang bersama atau ngopi di sore hari yang suasananya jauh lebih aman, lebih terbuka, dan lebih netral. Pria yang benar-benar serius biasanya akan memulai dengan ajakan-ajakan di waktu yang lebih aman dulu, baru secara bertahap mengajak di malam hari setelah hubungan kalian sudah lebih dekat dan sudah ada kepercayaan yang terbangun. Jadi kalau pria yang baru kamu kenal langsung mengajak ketemu malam hari, itu adalah red flag yang perlu kamu perhatikan. Bukan berarti kamu harus langsung menolak, tapi setidaknya kamu harus lebih waspada dan pastikan kamu bertemu di tempat umum yang ramai dan beritahu teman atau keluargamu tentang rencana pertemuanmu. Kalimat berbahaya yang kedua adalah kok kamu gak minum sih, atau masa cuma segitu minumnya, atau ayolah santai aja minum lagi. Kalimat ini biasanya muncul dalam konteks acara makan bersama atau nongkrong di tempat yang menyajikan minuman beralkohol, dan ketika seorang pria terus-menerus mendorong kamu untuk minum lebih banyak, kamu harus curiga. Karena niatnya adalah membuat kesadaranmu menurun supaya kamu lebih mudah dipengaruhi dan lebih sulit untuk menolak apapun yang dia minta setelahnya. Ini adalah taktik yang sudah sangat tua tapi sayangnya masih sering berhasil karena banyak perempuan yang merasa tidak enak menolak atau merasa harus mengikuti tekanan sosial untuk minum lebih banyak, padahal kamu punya hak penuh untuk menentukan berapa banyak yang kamu mau minum atau bahkan tidak minum sama sekali, dan tidak ada seorang pun yang boleh memaksamu untuk minum lebih dari yang kamu mau. Jadi kalau ada pria yang terus-menerus menekan kamu untuk minum lebih banyak, katakan dengan tegas bahwa kamu sudah cukup dan kamu tidak mau minum lagi. Kalau dia tetap memaksa, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia bukan pria yang baik dan kamu harus segera menjauhkan diri darinya. Kalimat berbahaya yang ketiga adalah ke rumahku aja yuk atau mampir ke tempatku dulu yuk. Ini mungkin diucapkan dengan nada santai seolah-olah itu adalah ajakan biasa seperti mengajak nongkrong di warung kopi, tapi kenyataannya ketika seorang pria mengajakmu ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya, yang ada di pikirannya saat itu sangat mungkin bukan sekadar
Ngobrol atau nonton film bersama di dalam budaya Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma-norma kesopanan dan kehormatan seorang perempuan pergi ke rumah laki-laki yang bukan muhrimnya atau bukan keluarganya itu sudah merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan baik-baik dan bagi banyak pria. Ajakan ini sebenarnya adalah pertanyaan terselubung yang maknanya jauh lebih dalam dari sekadar ajakan nongkrong di rumah. Jadi kalau ada pria yang mengajakmu ke rumahnya dan kamu merasa hubungan kalian belum cukup dekat atau kamu belum merasa nyaman, sebaiknya tolak dengan sopan tapi tegas. Kamu bisa mengatakan misalnya, kita di sini aja ya lebih enak, atau gimana kalau kita cari tempat lain aja yang lebih seru. Ini akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa kamu tidak bersedia mengikuti ajakannya tanpa harus membuat suasana jadi tegang atau canggung. Kalimat berbahaya yang keempat adalah ke tempat karaoke ini, khususnya dalam konteks ketika hanya ada kalian berdua, bukan dalam rombongan besar atau acara bersama teman-teman. Karaoke memang aktivitas yang sangat populer di Indonesia dan biasanya memang menyenangkan, tapi ketika seorang pria mengajak kamu berkaraoke berdua saja, ada kemungkinan bahwa tujuannya bukan untuk bernyanyi, melainkan karena ruangan karaoke adalah ruangan tertutup yang memberikan privasi dan kesempatan untuk berduaan tanpa gangguan dari orang lain. Dia mungkin berpikir bahwa mengajak ke tempat karaoke terdengar lebih tidak mencurigakan dan lebih santai dibandingkan mengajak ke tempat-tempat lain yang lebih jelas konotasinya. Jadi ini sebenarnya adalah versi yang lebih halus dari ajakan-ajakan yang lebih eksplisit, tapi esensinya sama, yaitu dia ingin berada di ruangan tertutup berduaan denganmu. Jadi kalau ada pria yang tiba-tiba mengajak karaoke berdua dan kamu merasa ada yang kurang nyaman, jangan ragu untuk menolak atau mengajak teman lain untuk ikut supaya suasananya tetap aman dan menyenangkan. Kalimat berbahaya yang kelima dan yang terakhir adalah bareng yuk pulangnya atau aku anterin pulang ya. Kalimat ini sebenarnya bisa bermakna baik, bisa juga bermakna kurang baik, tergantung konteksnya. Kalau dia mengatakannya di acara yang ramai dan kebetulan arah pulang kalian memang sama, maka mungkin memang niatnya baik, dia ingin memastikan kamu pulang dengan aman. Tapi kalau dia mengatakannya dengan cara yang agak berbeda, misalnya dengan nada yang lebih rendah atau sambil menatapmu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, maka kemungkinan dia punya agenda lain, yaitu dia ingin punya waktu berduaan denganmu selama perjalanan pulang untuk mengobrol lebih personal, untuk mendekatimu lebih intim, atau bahkan untuk mencoba mengajakmu ke tempat lain. Sebelum benar-benar pulang ke rumah, dalam budaya Indonesia di mana sopan santun dan kehormatan sangat dijunjung tinggi, menawarkan untuk mengantar pulang bisa jadi gesture yang sangat gentleman dan memang tulus, karena banyak pria Indonesia yang memang peduli dengan keselamatan perempuan terutama di malam hari. Tapi kamu tetap harus bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang punya maksud lain. Caranya perhatikan apakah dia langsung mengantarmu pulang ke rumah tanpa mampir ke tempat-tempat aneh, atau apakah dia mencoba mengajak mampir dulu ke sana-sini sebelum mengantarmu pulang. Kalau dia langsung mengantarmu pulang tanpa macam-macam, maka dia memang gentleman sejati. Tapi kalau dia mulai mengajak mampir ke tempat lain dulu, maka kamu perlu tegas mengatakan bahwa kamu mau langsung pulang saja. Setelah membahas ke-13 kalimat ini, ada satu pelajaran besar yang bisa kamu ambil, yaitu bahwa pria pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pandai menyembunyikan perasaannya, tapi mereka sangat pandai menyamarkannya dalam kata-kata yang terdengar biasa saja. Mereka jarang mengungkapkan perasaan secara langsung, entah itu perasaan suka, perasaan cinta, atau bahkan niat-niat yang kurang baik. Semua itu dibungkus dalam kalimat-kalimat yang tampak tidak berbahaya, dan tugas kamu sebagai perempuan yang cerdas dan peka adalah membaca apa yang ada di balik kata-kata itu. Di Indonesia kita punya budaya yang sangat kaya akan ungkapan tidak langsung. Kita terbiasa dengan bahasa halus, dengan sindiran, dengan peribahasa yang maknanya harus ditafsirkan, dan pria Indonesia pun mewarisi tradisi komunikasi tidak langsung ini dalam konteks percintaan. Jadi jangan heran kalau pria yang kamu sukai tidak pernah mengatakan aku suka kamu secara langsung, karena mungkin dia sudah mengatakannya berkali-kali lewat kalimat-kalimat yang tampak sepele yang selama ini kamu anggap hanya basa-basi biasa. Dan sebaliknya, jangan pula terlalu mudah terlena dengan kata-kata manis yang diucapkan terlalu cepat dan terlalu mudah, karena di balik kemanisan itu bisa saja tersembunyi niat yang tidak seindah kata-katanya. Kunci utamanya adalah kepekaan dan kewaspadaan peka terhadap sinyal-sinyal positif supaya kamu tidak melewatkan peluang cinta yang sebenarnya sudah ada di depan matamu, dan waspada terhadap tanda-tanda bahaya supaya kamu bisa melindungi dirimu dari situasi-situasi yang merugikan. Dan selalu ingat bahwa kamu punya hak penuh atas dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan, dan kamu selalu berhak mengatakan tidak kapanpun kamu merasa tidak nyaman, apapun alasannya. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat adalah bahwa tidak semua pria punya niat buruk. Banyak sekali pria di Indonesia yang tulus dalam perasaannya, yang sopan dalam sikapnya, dan yang benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Jadi jangan sampai pembahasan ini membuatmu menjadi terlalu curiga atau terlalu paranoid terhadap semua pria
Yang mendekatimu gunakan informasi ini sebagai alat bantu untuk membuat keputusan yang lebih baik bukan sebagai alasan untuk menutup hatimu dari kemungkinan menemukan cinta sejati karena cinta yang tulus itu memang ada dan kamu layak mendapatkannya. Yang penting kamu tahu cara membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Dan sekarang dengan memahami ke-13 makna tersembunyi di balik kata-kata pria, kamu sudah punya bekal yang jauh lebih baik untuk mengarungi dunia percintaan yang penuh dengan kode-kode dan pesan-pesan terselubung. Jadilah perempuan yang cerdas, yang peka dan yang tidak mudah ditipu oleh kata-kata manis belaka, tapi juga jangan menjadi perempuan yang terlalu dingin dan menutup diri dari kebaikan yang tulus. Temukan keseimbangannya, dan kamu akan menemukan hubungan yang indah dan bermakna yang dibangun di atas dasar kejujuran, saling menghormati, dan cinta yang tulus. Dari kedua belah pihak, semoga pembahasan ini bermanfaat untukmu dan membantumu membuat keputusan yang lebih baik dalam setiap interaksimu dengan pria, apakah itu pria yang kamu sukai, pria yang baru kamu kenal, atau pria yang sedang mencoba mendekatimu. Ingatlah selalu bahwa kemampuan membaca bahasa tersembunyi pria bukan hanya tentang memahami apa yang mereka katakan, tapi juga tentang memahami apa yang tidak mereka katakan, karena kadang-kadang apa yang tidak diucapkan justru berbicara lebih keras dari kata-kata itu sendiri. Dan dengan kepekaan yang sudah kamu asah lewat pembahasan ini, kamu akan menjadi perempuan yang tidak hanya cantik di luar, tapi juga cerdas dan bijaksana dalam menghadapi setiap situasi yang kehidupan percintaan hadirkan di hadapanmu.